Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Bagian 21. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Retno Jumilah telah mencabut keris Kiai Gumarang, dan ia telah siap akan menghujamkan keris itu ke tubuh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati tersentak melihat keris Kiai Gumarang. Ia merasa keris ini bukanlah main-main, ia agak menjaga jarak. Panembahan Senopati pun berkata kepada Retno Jumilah, "Dinda Retno Jumilah, sesungguhnya aku begitu sayang padamu." Retno Jumilah pun bertambah marah dan berkata, "Apa maksudmu Panembahan Senopati? Setelah apa yang kau lakukan terhadap keluargaku, setelah engkau porak-porandakan Madiun, masih bisakah kau berkata sayang?" Panembahan Senopati pun berkata, "Jelas aku sungguh-sungguh sayang kepadamu, dan mencintaimu, sehingga persyaratan yang engkau tetapkan untuk mempersuntingmu, akan aku lakukan. Sebagaimana engkau ketahui, Sunan Giri telah meramal bahwa aku dan keturunanku akan bertahta selaku penguasa tanah Jawa. Hanya dengan inilah, persyaratan ayahandamu selaku mertuaku akan menyembahku, selaku raja tanah Jawa. Baju yang kukenakan ini, adalah baju Kiai Antakusuma pemberian Kanjeng Sunan Kalijaga. Siapapun yang mengenakan baju ini akan bertahta selaku raja yang menguasai segenap tanah Jawa." Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Retno Jumilah tertegun mendengar penjelasan Panembahan Senopati. Ia berusaha mencerna semua perkataan Panembahan Senopati, dan ia merasa bahwa semua penjelasan yang diberikan Panembahan Senopati benar adanya. Tidaklah mungkin baginya mencari calon suami, kecuali seorang raja, karena ayahandanya adalah seorang Adipati Madiun. Siapa lagi yang bisa membuat ayahandanya takluk kecuali Panembahan Senopati? Tapi masih ada yang mengganjal di batinnya, bagaimana dengan nasib ayahandanya yang sedang lari dari terjangan pasukan Panembahan Senopati? Seolah Panembahan Senopati mengetahui apa isi hati Retno Jumilah, maka dia pun berkata, "Dinda Retno Jumilah, jika keluarga dan ayahandamu yang menjadi beban pikiranmu, sebagai tanda kasih sayangku padamu, aku sanggup mengembalikan jabatan ayahandamu selaku Adipati Madiun. Walaupun demikian, selaku Adipati ia tetap harus mengaturkan sembah kepadaku selaku Raja Tanah Jawa. Bukankah aku telah penuhi persyaratan agar bisa meminangmu Dinda Retno Jumilah?" Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Perkataan Panembahan Senopati begitu menusuk relung kalbu hati Retno Jumilah. Ia pun seolah berkata pada diri sendiri, seolah-olah ia tidak ada rasa hormat kepada calon suaminya, yang telah dengan ikhlas berjuang untuk mendapatkan cintanya. Haruskah ia menghujam calon suaminya? Yang kemungkinannya hanya satu-satunya orang seperti dia. Menghujam dengan keris pusaka Kiai Gumarang? Tentu tidak. Hati kecilnya berkata, sungguh bodoh dan tidak tahu sopan santun, menghunus keris di depan calon suami. Tidak terasa Retno Jumilah melepas keris pusaka Kiai Gumarang. Hingga keris itu pun terjatuh, dan segera Panembahan Senopati mengambil keris Kiai Gumarang itu. Retno Jumilah lunglai, dan ia pun baru tersadar bahwa masih ada satu persyaratan lagi, sebelum Panembahan Senopati bisa memperistrinya. Ia pun menguatkan diri dan berkata, "Panembahan Senopati, jika engkau tidak mempan oleh tikaman dan sayatan pisau cukurku, maka aku bersedia menjadi istrimu." Akankah Panembahan Senopati kebal? Tidak terluka terkena pisau cukur milik Retno Jumilah?
Panembahan Senopati bakalan disayat-sayat menggunakan pisau cukur Retno Jumilah. Tentu saja Panembahan Senopati tersenyum, lehawong ditombak, ditebas menggunakan pedang saja tidak mempan, apalagi cuma disayat dengan pisau cukur milik Retno Jumilah. Panembahan Senopati pun tersenyum, dan berkata, "Silahkan Dinda Retno Jumilah, pilih bagian mana yang ingin engkau sayat dengan pisau cukurmu itu." Bagai seorang dara yang mengamuk, Retno Jumilah pun menyayat-nyayat tubuh Panembahan Senopati. Lantas apa yang terjadi? Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kulit Panembahan Senopati tidak terluka, boro-boro terluka, tergores juga tidak. Kulit Panembahan Senopati mulus, tidak ada sayatan maupun goresan, mirip seperti Ducati Superbikes yang baru keluar dari showroom, mulus kinyis-kinyis. Retno Jumilah pun menyerah, semua persyaratan yang ia minta kepada calon suaminya ini telah terpenuhi. Retno Jumilah pun sadar bahwa memang sudah jalannya takdir Allah Ta'ala, bahwa suaminya adalah Panembahan Senopati. Retno Jumilah pun berkata, "Panembahan Senopati, memang engkau layak menjadi suamiku. Sudah suratan takdir Gusti Allah bahwa engkaulah yang dikirim untuk menjadi suamiku." Akhirnya, Retno Jumilah pun diambil menjadi istri oleh Panembahan Senopati. Pagi harinya, di hadapan para prajurit dan para bupati, diumumkan bahwa Retno Jumilah telah menjadi istri baru dari Panembahan Senopati. Tindakan Panembahan Senopati ini melukai hati Adipati-Pati, yaitu Adipati Pragola pertama. "Loh kok Adipati-Pati menjadi marah sih?" Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Perlu diketahui bahwa Adipati-Pati ini merupakan anak dari Ki Penjawi, yaitu adik angkat dari Ki Ageng Pemanahan yang tidak lain adalah ayah Panembahan Senopati. Nah, kakak dari Adipati-Pati ini yaitu Ratu Mas Waskita Jawi, menikah dengan Panembahan Senopati, dan menjadi permaisuri Panembahan Senopati. Nah, anak dari Ratu Mas yang bernama Mas Jolang, yang dijadikan sebagai putra mahkota. Adipati-Pati merasa tersinggung, kurang apa sih kakaknya, sehingga Panembahan Senopati sampai mengambil istri lagi. Selain itu ia mencemaskan kedudukan permaisuri utama kakaknya, bisa jatuh ke tangan Retno Jumilah. Jika Retno Jumilah melahirkan anak, lah bisa-bisa Mas Jolang bisa gagal dari putra mahkota, begitu pikirnya. Adipati-Pati langsung pamit kepada Panembahan Senopati untuk kembali ke Pati, dengan alasan Pati lagi diserbu musuh. Panembahan Senopati berusaha mencegah, namun sia-sia. Adipati-Pati bersikeras kembali ke Pati. Panembahan Senopati sudah memahami, dan ia pun mengetahui bahwa Adipati Pragola akan memusuhinya, dan ia pun mengetahuinya bahwa cepat atau lambat, ia akan berhadapan dengan Adipati-Pati itu. Bagaimana kelanjutannya? Sabar dulu dong, ikuti terus cerita selanjutnya di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.